Di awal film kita diperkenalkan dengan Paul yang sedang bermain bersama anaknya di halaman rumah. Namun, di saat yang bersamaan, terlihat dua kelompok gangster yang sedang terlibat baku tembak. Di tengah kekacauan tersebut, sebuah peluru menyasar tanpa sengaja mengenai anak Paul hingga membuatnya meregang nyawa. Di sisi lain, kita diperlihatkan dua kelompok gangster tersebut yang masih terlibat dalam baku tembak. Kali ini, mobil yang berwarna hitam berhasil mengalahkan mobil berwarna orange. Melihat kejadian tersebut, Paul langsung mengambil sebuah besi panjang dan berniat menghabisi para gangster itu. Namun, gangster menyadari keberadaan Paul dan langsung berbalik arah untuk menembakinya. Paul pun terus berlari menuju sebuah alat berat yang berada di depannya. Dan kemudian, sayangnya, bos dari gangster itu berhasil selamat dan menembak Paul. Singkat cerita, ternyata Paul masih hidup dan berhasil selamat dari penembakan tersebut. Namun, istrinya terus menangis karena anak mereka telah tewas, sementara Paul masih berada dalam kondisi kritis. Setelah melewati masa-masa kritis, Paul akhirnya berhasil bertahan dan kondisinya mulai membaik. Meski begitu, hingga saat ini ia masih belum tersadar. Selang tak lama, kita diperlihatkan seorang detektif bernama Duke yang datang menjenguk Paul meski Paul belum sadarkan diri. Duke kemudian meninggalkan sebuah kartu namanya. Ia berharap jika Paul nanti sadar, kartu tersebut bisa membantunya menghubungi Duke untuk memberikan keterangan atas kasus yang menimpanya. Setelah beberapa hari dalam kondisi koma, akhirnya Paul berhasil tersadar. Namun sayangnya, akibat peluru yang mengenai lehernya, ia menjadi tidak bisa berbicara. Setelah kondisinya mulai membaik, dokter pun akhirnya memperbolehkan Paul untuk pulang. Di dalam perjalanan, ia melihat berbagai macam tindak kriminal yang terjadi akibat ulah para gangster. Setibanya di rumah, Paul kembali teringat pada anaknya yang telah tiada. Apalagi, anak sematawayangnya harus meninggal dalam kondisi yang begitu mengerikan. Saat berada dalam rumah, kesedihan Paul semakin tak terbendung. Ia pun menangis ketika melihat mainan milik anaknya yang mengingatkan pada berbagai macam kenangan. Sejak saat itu, Paul yang sangat terpukul mulai kehilangan arah. Setiap harinya, ia hanya menghabiskan waktu seorang diri di dalam rumah sambil terus mengkonsumsi minuman keras. Sang istri yang melihat kondisi Paul pun tak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa terdiam dan membiarkan suaminya menghadapi kesedihan seorang diri. Keesokan paginya, saat sedang melamun di halaman rumah, Paul kembali teringat pada momen terakhir ketika ia bermain bersama putranya sebelum para gangster itu membunuhnya. Kenangan tersebut membangkitkan amarah sekaligus kesedihan yang mendalam pada dirinya. Namun, Paul sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus terpukul dalam kesedihan seperti ini. Ia mulai berusaha bangkit dan menguatkan dirinya. Sejak saat itu, Paul bertekad membalas dendam apa yang telah dilakukan para gangster tersebut kepada anaknya. Keesokan harinya, Paul mendatangi kantor polisi untuk menemui detektif Duke. Namun, ia diminta menunggu sebentar karena Duke sedang tidak berada di tempat. Saat menunggu, Paul melihat daftar nama para gangster yang sedang menjadi buronan polisi. Ia pun diam-diam memfoto daftar tersebut menggunakan ponselnya. Tak disangkanya, Paul menemukan nama Jason, gangster yang pernah menembaknya di leher. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Paul pun memutuskan untuk pergi dan mengurungkan niatnya menemui detektif Duke. Sesampainya di rumah,
Paul menempelkan foto Jason di dinding kamarnya bersama foto beberapa gangster lain yang terlibat dalam kematian anaknya. Ia kemudian menandai sebuah tanggal di kalender yang telah ia tentukan sebagai awal dari rencana balas dendamnya. Memasuki bulan berikutnya, Paul mulai melatih dirinya agar lebih siap menjalankan aksi rencana tersebut. Ia mendatangi tempat latihan menembak untuk mengasah kemampuannya. Namun kemampuan menembaknya masih jauh dari kata bagus. Berkali-kali ia mencoba membidik sasaran, tetapi tembakannya selalu meleset. Setelah itu, Paul membeli sebuah mobil yang nantinya akan ia gunakan untuk menjalankan aksinya. Ia juga mulai melatih bela diri secara mandiri dengan mempelajarinya melalui internet. Mengingat Paul hanya seorang pegawai pabrik biasa, ia sadar bahwa semua persiapan harus ia lakukan dengan kemampuannya sendiri. Di sisi lain, istri Paul yang sudah merasa lelah karena Paul semakin tidak memperhatikannya sejak kepergian anak mereka, akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Paul seorang diri. Melihat kepergian sang istri, Paul hanya bisa terdiam. Ia mulai menyadari bahwa sejak kehilangan anaknya, dirinya terlalu larut dalam kesedihan dan amarah, hingga tanpa sadar telah mengabaikan perasaan istrinya sendiri. 10 bulan kemudian, Paul akhirnya berhasil menemukan markas Jason yang selama ini ia cari. Dari kejauhan, Paul mulai mengawasi markas tersebut sambil memotret para anggota geng satu persatu. Ia juga berhasil mengidentifikasi tangan kanan Jason yang bertugas menjalankan bisnis ilegal, sekaligus mengatur keuangan kelompok gangster tersebut. Di hari-hari berikutnya, Paul terus berlatih menembak. Kali ini, tembakannya berhasil mengenai sasaran dengan tepat, dan latihan keras yang selama ini ia jalani mulai membuahkan hasil. Ia juga terus berlatih mengendari mobil yang telah dimodifikasinya untuk menunjang rencana balas dendamnya. Tak hanya itu, Paul juga rutin melatih fisiknya hingga tubuhnya menjadi jauh lebih bugar dan kuat. Keesokan harinya, setelah keluar dari sebuah minimarket, Paul tidak sengaja melihat Jason bersama anak buahnya. Melihat orang yang selama ini ia cari, Paul hampir saja menyerangnya saat itu juga. Namun, ia mengurungkan niatnya karena di sekitar tempat tersebut terdapat banyak anak-anak. Paul kemudian memilih untuk pergi dan kembali menuju mobilnya. Sayangnya, sebelum ia sempat masuk ke dalam mobil, Paul justru dipermalukan oleh anak buah Jason dan pacar Jason. Setelah di dalam rumah, ia meluapkan emosinya dengan sangat keras. Kemudian, di tanggal 23 Desember, ia kemudian mendatangi rumah tangan kanan Jason dan ia berhasil menumbangkannya. Kemudian, Paul membawanya ke gudang rumahnya. Di sini, tangan kanan Paul disuruh untuk menulis semua kejahatan yang dilakukan bersama kelompok gangster. Namun, ketika ingin menulis, kemudian keesokan harinya, Paul mendatangi makam sang anak. Ia juga tak lupa mendatangi rumah orang tua sang istri untuk melihat istrinya meskipun dari kejauhan. Ia hanya ingin memastikan istrinya baik-baik saja. Scene beralih kepada detektif Duke yang terlihat sangat waspada. Setelah membuka pintu, ia melihat tangan kanan Jason yang sempat diculik oleh Paul dengan tangan terikat. Di sini, Duke juga menemukan sebuah flash disk yang ternyata dikirim oleh Paul. Dan sekarang, Paul akan mencari keberadaan Jason dan akan membantainya. Kemudian, di tengah jalan Paul melihat dua anak buah Jason yang sedang merampok warga sipil. Dan di saat ada kesempatan, disinilah kebrutan Paul dimulai.
Beberapa menit kemudian, Paul yang tiba di markas Jason melempari sebuah kain ke atas gedung dan ditemukan oleh anak buah Jason, yang ternyata itu adalah tangan anak buah Jason yang Paul habisi. Di sini Jason yang menyangka itu perbuatan gangster musuh pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang balik. Dan terjadilah aksi baku tembak antar kelompok geng. Di sana terlihat Paul yang diam-diam sedang memantau situasi tersebut. Ternyata, semua itu sengaja ia lakukan untuk mengadu domba kedua kelompok gangster agar jumlah anak buah Jason semakin berkurang. Namun, di tengah kekacauan tersebut, Paul melihat seorang polisi yang terkena luka tembak. Karena merasa tidak tega, Paul akhirnya memutuskan untuk turun tangan dan ikut dalam konflik tersebut. Tanpa disadari Paul, ternyata ada salah satu anak buah Jason yang diam-diam merekam aksinya dan langsung memberitahu kepada Jason. Saat hendak menolong polisi yang terluka, ia justru terkena tembakan. Paul yang juga melihat aksinya direkam oleh si pria dan dia langsung menabraknya. Kemudian ketika Paul sedang berjalan pulang dari lokasi, dan ternyata ia diikuti oleh anak buah Jason. Baku tembak pun tak terhindarkan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya Paul pun akhirnya berhasil menghabisi anak buah si Jason. Singkat cerita, setelah tiba di gudang rumahnya, Paul yang menyadari amunisinya telah habis akibat baku tembak sebelumnya, ia pun segera mengisi ulang karena masih berniat menghabisi kelompok Jason. Tak lama kemudian, Paul mendapat kabar dari ponsel tangan kanan Jason yang sebelumnya ia ambil. Dari sana ia mengetahui bahwa Jason telah memerintahkan semua anggotanya untuk berkumpul di markas. Jason juga ternyata sudah mengetahui identitas Paul dan berniat menculik istrinya. Mendengar hal tersebut, Paul langsung menuju markas Jason untuk menghentikan mereka dan menghabisi seluruh anggota kelompok tersebut sebelum istrinya diculik. Setibanya di markas Jason tersebut, inilah yang ia lakukan. Kemudian Paul menaiki tangga, dan ia melihat anak buah Jason. Karena ia sudah berlatih selama setahun, inilah yang ia lakukan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Jason yang sedang berdansa bersama pacarnya. Ia sama sekali tidak merasa takut karena mengira anak buahnya dapat dengan mudah menghabisi Paul. Di sini Paul yang telah berhasil mengalahkan seluruh anak buah Jason. Kemudian Paul memasang sebuah bom dari arah yang berlawanan sebelum melanjutkan aksinya. Saat sedang berjalan, Paul kembali diserang oleh ajudan Jason. Kali ini, Paul benar-benar dibuat kewalahan menghadapi ajudan tersebut. Tak lama kemudian, datang lagi anak buah Jason. Namun tanpa sengaja, ia memicu bom sebelumnya yang dipasang oleh Paul hingga terjadi ledakan. Saat Paul dan ajudan Jason sedang bertarung, di waktu yang sama detektif Duke juga tiba di markas Jason. Tak lama kemudian, Duke dihadapkan oleh beberapa anak buah Jason yang masih tersisa. Sementara itu Paul akhirnya berhasil mengalahkan ajudan Jason dengan menembaknya. Kemudian, detektif Duke dan Paul akhirnya bertemu. Mereka sepakat akan menghabisi dan menangkap Jason. Tak lama kemudian, mereka lalu diserang oleh pacar dari si Jason. Di waktu ada kesempatan, Paul akhirnya berhasil mendodongkan pistol ke cewek tersebut. Lalu, cewek itu memohon ampun kepada Paul. Ketika Paul menurunkan senjatanya, setelah itu, Paul akhirnya bertemu dengan Jason. Jason langsung menembaki Paul saat melihatnya datang. Namun, tembakan tersebut tidak membuat Paul tumbang karena ia ternyata menggunakan baju anti peluru. Dan ketika Jason ingin menembak Paul tepat di kepalanya, Paul menghampiri Jason lalu mencekiknya hingga Paul berhasil membalaskan dendam atas kematian anaknya.
Setelah kejadian itu, Paul kembali teringat pada putranya. Ia membayangkan bagaimana jika anaknya masih hidup, mungkin suatu hari nanti ia bisa melihat putranya memakai wisuda dan menjadi seseorang yang ia banggakan. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 25 Desember bertepatan dengan hari Natal, sang istri mendatangi makam anaknya. Di makam tersebut, ia menemukan sebuah surat yang sengaja ditinggalkan Paul. Dalam surat itu, Paul menuliskan bahwa ia sangat ingin memulai hidup baru dan kembali ingin menjalani hidup kembali bersamanya. Dan film pun